Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW memosisikan derajat seorang ibu melebihi ayah. Karena itu Rasulullah mengingatkan pentingnya kepatuhan anak terhadap orang tua perempuan. Ibu sejati hanya punya satu tujuan yang tidak pernah berhenti untuk diperjuangkan, yaitu mengantarkan anak meraih mimpi-mimpinya. Ibu adalah karomah bagi anak-anaknya. Bukti karomah itu ialah bahwa ibu selalu bisa memberikan apa saja yang terbaik untuk anaknya. Ibu selalu ada untuk anaknya dan bisa menghadirkan keajaiban di saat anak-anaknya dalam bahaya. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sosok ibu ini, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Banyak kisah-kisah ketulusan, kasih sayang, dan sikap heroik ibu terhadap anaknya. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 27 hingga 28 yang artinya, kemudian dia, Maryam, membawa dia, bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa berkata yang terekam dalam surat Maryam ayat 30 hingga 32. Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibunya. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Peristiwa yang kedua, saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail yang masih bayi bersama ibunya, Siti Hajar, di Mekah, yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Sofa ke Marwah hingga 7 kali, bolak-balik. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya, diabadikan oleh Allah Ta'ala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji, selayaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayangnya pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Peristiwa yang ketiga adalah saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah. Saat Fir'aun sedang mencanangkan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah, Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa.
Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu ia ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas. Bahkan hingga Allah memberikan ilham padanya. Wahai muslimah, semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Kedudukan seorang ibu begitu mulia, posisinya lebih berharga dari berlian. Dan dalam tinggi derajatnya itu, cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Dari 3 peristiwa ibunda para nabi di atas, sangat jelaslah betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Tentunya masih banyak lagi peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Begitulah ibu adalah tanda rahmat dan kasih sayang Allah. Dari ibulah semua makhluk mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Karena itulah hendaknya para anak meluangkan waktu untuk berbakti kepada ibu. Bahkan jadikanlah bakti kepada ibu sebagai prioritas. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahala dari Allah Ta'ala. Kemuliaan sosok ibu yang digambarkan dalam Al-Quran. Sosok ibu sejati hanya punya satu niat yang tulus, yaitu ingin membahagiakan anak-anaknya. Karena itu Allah memberikan karomah secara khusus kepada para ibu. Allah memberikan kemuliaan kepada sosok ibu melebihi kemuliaan yang diberikan kepada ayah. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang paling berhak untuk aku berbakti?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu." Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW memposisikan derajat seorang ibu melebihi ayah. Karena itu Rasulullah mengingatkan pentingnya kepatuhan anak terhadap orang tua perempuan. Ibu sejati hanya punya satu tujuan yang tidak pernah berhenti untuk diperjuangkan, yaitu mengantarkan anaknya meraih mimpi-mimpinya. Ibu adalah karomah bagi anak-anaknya. Bukti karomah itu ialah bahwa ibu selalu bisa memberikan apa saja yang terbaik untuk anaknya. Ibu selalu ada untuk anaknya dan bisa menghadirkan keajaiban di saat anak-anaknya dalam bahaya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sosok ibu ini, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu." Quran Surat Luqman ayat 14. Kedudukan seorang ibu begitu mulia, posisinya lebih berharga dari berlian. Dan dalam tingginya derajatnya itu, cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Dari 3 peristiwa ibunda para nabi di atas, sangat jelaslah betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Tentunya masih banyak lagi peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Begitulah, ibu adalah tanda rahmat dan kasih sayang Allah. Dari ibulah semua makhluk mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Karena itulah hendaknya para anak meluangkan waktu untuk berbakti kepada ibu. Bahkan jadikanlah bakti kepada ibu sebagai prioritas. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahala dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih,
Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.